at least 1,700 people and twice as many animals suffocated. Just sitting among the dead people inside the house. Some of them were outside, some of them behind the houses. Animals everywhere, lying, fowls, dogs, cows, everything. So I was confused by then. All the family, we were 56, but 53 died. Bagaimana jika suatu malam saat kamu tertidur, lalu saat pagi tiba ratusan bahkan ribuan orang di sekitarmu tidak pernah terbangun lagi? Bukan ledakan, gempa bumi, atau bahkan letusan gunung berapi. Hanya keheningan. Namun di balik keheningan itu tersembunyi sebuah bencana yang merenggut lebih dari 1.700 nyawa dalam satu malam. Yang lebih mengejutkan, penyebabnya bukanlah sesuatu yang biasa kita anggap berbahaya, melainkan sebuah danau yang tampak tenang, damai, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman. Lalu, bagaimana sebuah danau dapat berubah menjadi ancaman mematikan? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada malam yang mengubah kehidupan ribuan orang tersebut? Bagaimana fenomena ini dapat terjadi secara ilmiah? Apa yang akan kamu dengar selanjutnya bukanlah cerita fiksi, melainkan peristiwa nyata yang mengubah cara dunia memandang bahaya alam. Mari kita telusuri kisahnya dalam segmen Storytime. Danau Nyos sebenarnya tampak normal jika dilihat dari permukaannya. Tidak berwarna aneh, mendidih, atau mengeluarkan asap besar seperti gunung berapi. Namun, di bawah danau itu terdapat aktivitas vulkanik. Dari dalam bumi, gas karbon dioksida atau CO2 perlahan naik menuju dasar danau. Gas tersebut kemudian larut ke dalam air dan tersimpan di kedalaman tinggi selama bertahun-tahun. Semakin dalam posisi air, maka semakin besar tekanannya. Dan tekanan itulah yang membuat gas tetap terlarut. Fenomena ini sebenarnya mirip seperti minuman bersoda. Saat botol tertutup, gas tetap berada di dalam cairan. Tapi, ketika tekanan berubah, gas dapat keluar secara tiba-tiba. Fenomena ini terjadi di Danau Nyos, Kamerun, Afrika Barat. Nah, hal ini dikenal sebagai limit eruption. Peristiwa ketika gas terlarut di dasar danau terlepas secara mendadak dalam jumlah yang sangat besar. Banyak orang menyebutnya sebagai danau meledak. Namun, secara ilmiah, penjelasan ini kurang tepat. Yang terjadi bukanlah ledakan seperti gunung berapi, melainkan pelepasan gas akibat perubahan tekanan di dalam danau. Selama bertahun-tahun, CO2 terus menumpuk di dasar danau. Lapisan bawah danau menjadi sangat kaya akan gas, sementara lapisan atas tetap relatif stabil. Nah, kondisi ini disebut sebagai stratifikasi air. Artinya, lapisan bawah dan lapisan atas tidak mudah bercampur. Akibatnya, gas terus terperangkap dan jumlahnya semakin banyak. Terjadinya sebuah peristiwa pada malam hari tanggal 21 Agustus 1986. Semua terlihat tampak normal, tidak ada tanda besar yang membuat warga sekitar merasa terancam. Namun, di dalam danau diduga terjadi gangguan pada lapisan air bagian bawah. Beberapa penelitian menduga penyebabnya bisa berupa longsor kecil, perubahan tekanan, atau aktivitas geologis ringan. Gangguan itu menyebabkan air dari dasar danau naik ke atas. Ketika tekanan berkurang, gas CO2 mulai keluar dari air. Dan pelepasan awal itu memicu reaksi berantai. Semakin banyak gas keluar, maka semakin besar dorongan bagi gas lain untuk ikut terlepas. Dalam waktu yang singkat, danau melepaskan
awan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat besar. Gas ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak lebih berat dibandingkan udara. Karena itulah awan gas naik ke langit, dan sebaliknya gas mengalir mengikuti permukaan tanah, masuk ke lembah dan desa-desa di sekitar danau. Pada saat karbon dioksida memenuhi udara, oksigen mulai tergantikan. Orang-orang yang sedang tidur tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dan dalam waktu yang singkat, lebih dari 1.700 orang meninggal dunia. I went down to Nios. There was no people. Everybody was dead. Ribuan hewan ternak mati dan kesunyian di desa pada saat itu membuatnya lebih mengerikan. Tidak ada ledakan yang besar atau suara yang keras, hanya awan yang tak terlihat yang perlahan menghilangkan oksigen dari udara. Bencana Danau Nyos mengubah cara ilmuwan memahami danau vulkanik. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ancaman alam tidak selalu terlihat secara langsung. Namun penting untuk memahami bagaimana penyebab tragedi ini tidak sesederhana gas beracun. Karbon dioksida sendiri sebenarnya adalah gas alami. Yang membuatnya berbahaya adalah jumlahnya yang sangat besar dan bagaimana gas itu menggantikan oksigen di udara. Namun di lain sisi fenomena ini juga melibatkan banyak faktor lain, mulai dari aktivitas vulkanik, stratifikasi air, hingga kemungkinan pemicu geologis kecil. Dan hingga saat ini, Danau Nyos tetap menjadi pengingat bahwa alam dapat menyimpan bahaya bahkan di tempat yang tak terlihat paling tenang sekalipun.